Partai Demokrat selalu berpendapat pertemuan yang berangkat dari niat baik, tujuan yang baik, membahas masalah. Yang dibahas itu tentu saja menindaklanjuti tawaran dari Mbak Puan dan Mas AHY. Ya. Karena faktor kepentingan kedua parpol, Demokrat atau Partai Demokrat balik badan meninggalkan koalisi perubahan. Apalagi aspirasi politik Demokrat agar koalisi perubahan segera mengumumkan bakal cawapres tak kunjung direspon. Bahkan terkesan mengabaikan faktor AHY yang sangat berambisi untuk bisa menjadi bakal cawapres pendamping Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, rencana pertemuan antara Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY telah memicu munculnya banyak spekulasi yang terus menyeruak ke ruang publik. Ada yang bilang bahwa pertemuan tersebut menjadi pertanda sikap politik Partai Demokrat yang sangat terbuka dan cair untuk bisa bekerja sama atau berkoalisi dengan partai manapun. Kalau memang kemungkinan itu benar, bisa saja Partai Demokrat balik badan dan meninggalkan koalisi perubahan. Apalagi desakan Partai Demokrat agar koalisi perubahan segera mengumumkan bakal cawapres yang bakal menjadi pendamping Anies Baswedan ternyata tidak kunjung direspon. Yang mengejutkan, nama AHY pun disebut-sebut oleh Puan Maharani sebagai figur yang bakal dipertimbangkan untuk bisa menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Meski demikian, ada juga yang berspekulasi bahwa pertemuan itu tidak akan mengubah sikap politik Partai Demokrat yang sudah menjatuhkan pilihan sikap politiknya untuk menyatu bersama koalisi perubahan sampai Anies Baswedan nanti benar-benar menjadi pemenang Pilpres tahun 2024. Nah, terlepas dari berbagai spekulasi yang terus bermunculan, tampaknya rencana pertemuan tersebut bak gayung bersambut. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Pak SBY pun sudah merestui rencana pertemuan tersebut. Bahkan kabarnya Sekjen Demokrat sudah melakukan persiapan untuk melakukan pertemuan dengan sejumlah elit PDIP terkait dengan rencana pertemuan antara Puan Maharani dan AHY. Yang saya tahu, karena saya tidak menangani sekarang ini, yang saya tahu AHY selaku pemimpin Partai Demokrat merespons ajakan dari Mbak Puan atau PDIP untuk melakukan pertemuan dan berbincang-bincang. Partai Demokrat selalu berpendapat pertemuan yang berangkat dari niat baik, tujuan yang baik, membahas masalah-masalah bangsa tentu ada gunanya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan sekarang. Ikut bangannya nanti, yang jelas pertemuan niat baik dari manapun. Semuanya berlangsung sore tadi, kira-kira antara pukul 5 sampai dengan 6 sore di salah satu restoran di bilangan Blok M, tepatnya di restoran Ayam Berkah. Ini sekjen kami, Bang Teguh Rifki, bertemu dengan Mas Hasto, sekjen PDIP yang didampingi juga oleh Mas Utut, ketua fraksi PDIP di DPR RI. Ya, mereka ngobrol santai, makan ayam bareng. Yang dibahas itu tentu saja menindaklanjuti tawaran dari Mbak Puan dan Mas AHY. Ya, bicara mengenai permasalahan bangsa dan rencana strategis ke depannya. Antara Mbak Puan dan Mas AHY masih menyesuaikan jadwal keduanya, mana waktu yang pas. Nah, lantas bagaimanakah reaksi Partai Nasdem dan PKS terkait dengan rencana pertemuan antara Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY? Tampaknya Partai Nasdem masih kecewa dengan sikap politik Partai Demokrat yang terkesan mendesak dan menekan Anies Baswedan untuk segera mengumumkan bakal cawapresnya. Bahkan Partai Demokrat memberikan deadline hingga bulan Juni apabila
Anies Baswedan tidak segera mengumumkan bakal cawapresnya, Partai Demokrat akan mengevaluasi dukungannya terhadap Anies Baswedan. Nah, dengan kata lain saat ini tampaknya Nasdem sedang berseteru dengan Partai Demokrat sehingga tidak ada komentar atau reaksi terhadap rencana pertemuan antara Puan dan AHY. Lantas bagaimana dengan sikap Partai Keadilan Sejahtera atau PKS? Tampaknya PKS terkesan lebih santai dan sangat percaya kalau Partai Demokrat tidak akan pernah balik badan dan tetap menyatu bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Selama ini tim 83 partai itu sudah intensif bertemu. Saya kira tidak mudah untuk balik arah, balik badan dan seterusnya kalau diikuti dari pembicaraan di tim 8-nya. Saya kira 3 partai ini sudah cukup sulit. Jadi kalau ada partai lain berkunjung ke partai lain bagus tuh. Jadi kita ini antar elemen bangsa, antara ormas, antara partai politik saling kunjung mengunjungi, saling silaturahmi dan seterusnya. Saya kira bagus itu untuk mewujudkan soliditas persatuan Indonesia. Kan pilihan pilpres boleh beda, pengusungan boleh beda, tetapi bukan berarti harus berpecah belah antara elemen bangsa ini, tidak harus bermusuhan. Saya kira ini yang harus dicatat. Kata Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Fawait, seperti dikutip populis.id 12 Juni 2023. Ya. Pernyataan elit PKS itu bisa jadi memang ada benarnya. Sangat kecil kemungkinannya jika Demokrat harus berkoalisi dengan PDIP. Dari sisi sejarah, kedua parpol ini memang seperti air dan minyak. Hubungan yang pernah memburuk antara Megawati dan SBY pada tahun 2004 tentu bisa menjadi beban sejarah tersendiri sehingga menyulitkan kedua parpol ini untuk bisa menyatu. Lihat saja bagaimana sikap AHY yang melontarkan kritikan keras kepada Presiden Jokowi terkait dengan program instruktur yang selama ini dinilai telah diklaim oleh Presiden Jokowi sehingga akhirnya muncul istilah Presiden Jokowi hanya menjadi tukang gunting pita. Sebaliknya bagaimana kerasnya kritik Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang terus mengungkit dugaan kecurangan Partai Demokrat hingga mampu mencapai peningkatan jumlah suara sebesar 300% pada pemilu 2009 sehingga Demokrat berhasil menjadi pemenang pemilu. Nah, dalam konteks demikian, sikap politik PDIP yang menyebut AHY sebagai sosok bakal cawapres yang layak dipertimbangkan untuk menjadi pendamping Ganjar Pranowo menurut hemat saya hanya merupakan sebuah gimmick politik PDIP semata untuk menggoda Partai Demokrat yang terkesan sangat ambisius mencawapreskan AHY. Lagian dari stok PDIP sendiri ada sejumlah nama yang bertaburan dengan elektabilitas yang jauh di atas AHY. Ada nama Mahfud MD, ada Erick Thohir, Sandiaga Uno, kemudian ada Erlangga Hartarto atau Ridwan Kamil. Kenapa harus jauh-jauh mencomot bakal cawapres dari kubu seberang? Mungkin kira-kira begitu gimmick politik yang dimainkan. Meski demikian, tidak ada yang abadi dalam dunia politik. Yang abadi adalah kepentingan itu sendiri. Tidak tertutup kemungkinan pula karena faktor kepentingan kedua parpol, Demokrat atau Partai Demokrat balik badan meninggalkan Koalisi Perubahan. Apalagi aspirasi politik Demokrat agar Koalisi Perubahan segera mengumumkan bakal cawapres tak kunjung direspon. Bahkan terkesan mengabaikan faktor AHY yang sangat berambisi untuk bisa menjadi bakal cawapres pendamping Anies. Dalam situasi demikian, bisa saja Partai Demokrat membelot dan bergabung dengan PDIP. Meski sulit untuk menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo, peluang untuk memenangkan Pilpres 2024 jauh lebih terbuka ketimbang kubu pengusung Anies Baswedan. Seandainya gagal menjadi cawapres, paling tidak AHY punya peluang untuk bisa menjadi seorang menteri. Nah, seandainya spekulasi bahwa Demokrat bakal bergabung dengan PDIP itu benar, jelas akan menjadi prahara dan tsunami politik bagi Koalisi Perubahan. Dengan sendirinya Koalisi Perubahan hanya tinggal papan nama, bahkan Anies Baswedan juga hanya bisa gigit jari.
Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.